Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anakku pada pertemuan yang kedua. Mari kita sebelum kita awali pelajaran, kita iftitahi dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang letak koordinat. Letak koordinat atau sering disebut dengan nama letak astronomis. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian letak garis lintang kita harus tahu dulu adalah garis khayal yang terdapat pada peta atas atau globe yang melintang dari arah barat ke arah timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membujur yang dari arah selatan ke arah utara. Ini bisa kamu lihat pada layar. Kemudian kita harus tahu dulu secara gambar. Ini saya ambil contoh globe. Ini yang dinamakan dengan nama garis lintang. Garis lintang itu yang melintang dari arah barat ini sampai ke arah timur. Garis lintang 0 derajat sering disebut dengan nama garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis ekuator ini membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan bumi utara sering disebut dengan nama garis lintang utara. Ini garis lintang yang berada di belahan bumi utara disebut sebagai garis lintang utara. Kemudian di belahan bumi selatan sering disebut dengan nama garis lintang selatan. Kemudian yang dinamakan dengan nama garis bujur adalah garis khayal yang terdapat pada peta atas atau globe yang membujur dari arah utara ke arah selatan. Ini garis bujur juga ada dua macam, bujur barat dan bujur timur. Ini dari sini ke sini, ini bujur timur. Kalau yang bujur barat dari sini ke sini. Kalau di peta itu adalah yang ini, yang dari garis ini namanya garis lintang. Ini juga lintang. Ini juga garis lintang. Sedangkan garis bujur ini yang membujur ini. Yang dari utara ke selatan ini garis bujur. Kemudian kita masuk pada letak astronomis wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu terletak pada posisi 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian ini wilayah benua Asia, wilayah Asia ASEAN atau Asia Tenggara. Ini wilayahnya, ini petanya bisa dilihat. Kemudian masuk kita kepada karakteristik negara Indonesia. Keadaan alam Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dari data dari Badan Informasi dan Geospasial, jumlah pulau yang ada di Indonesia itu sebesar 13.446. Sedangkan luasnya 1.922.570 km persegi. Kemudian luas perairannya 3.257.483. Ini seperti yang ada di layar. Kemudian tentang bentang alam, keadaan alam Indonesia banyak terdapat pegunungan karena dilalui dua sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sirkum adalah deretan pegunungan panjang. Sehingga membuat keadaan alam Indonesia sangat subur, yaitu tanahnya banyak terdapat tanah vulkanis. Kemudian mengenai jumlah penduduk di Indonesia, jumlah penduduknya sangat besar, terbesar nomor 4. Kemudian suku yang ada di Indonesia adalah suku aslinya adalah
Jumlah penduduk Indonesia terbesar nomor 4 di dunia. Suku aslinya adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura, serta sisanya adalah yang lain. Kemudian tentang perekonomiannya, semua masyarakat Indonesia 98% bertumbuh pada pertanian. Ini adalah bentang alamnya berupa lautan yang luas, kemudian di sini ada pegunungan, kemudian ada gunung, kemudian ada lembah. Ini adalah jumlah pulau Indonesia yang sangat banyak, yaitu 13.446. Kemudian kita masuk pada negara Brunei Darussalam. Keadaan alam Brunei Darussalam dikelilingi oleh negara Malaysia. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah bagian Temurong. Ini petanya bisa kamu lihat. Ini berarti Brunei itu dikelilingi oleh negara Malaysia. Sebelah utaranya ini sudah Laut Cina. Kemudian bentang alamnya adalah pada bagian utara Brunei Darussalam, daerah datarannya relatif luas. Di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan reliefnya sangat kasar, artinya berbukit dan bergunung. Kemudian serta berbatasan langsung dengan bagian Sarawak, Malaysia. Tentang penduduk, setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah bangsa Melayu. Etnis terbesar keduanya adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Masalah perekonomian, kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari minyak bumi dan gas. Ini peta Brunei Darussalam kalau diperbesar seperti ini. Di sini ada Badas, ada kemudian ada ini bisa kamu lihat ada Sikon dan seterusnya, ada Tutong dan seterusnya. Sekian pertemuan pada kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.